wanita berperan sebagai makhluk sosial, maksudnya yaitu setiap orang pasti tidak lepas yang namanya dari tolong menolong. Nggih napa mboten ibu-ibu? Jangan kita itu berpikir kita itu bisa melakukan apa-apa sendiri, karena pada kenyataannya kesuksesan kita juga karena bantuan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang kedua, wanita itu berperan sebagai seorang istri, maksudnya yaitu ketika kita sudah menjadi ibu atau mbak-mbak yang sebentar lagi menjadi calon ibu, itu harus bisa melakukan 6M. 6M niku maksudnya apa Bu? Setunggal melumah, kaping kalian mengkurep, kaping tigone mlebu, kaping sekawan metu, kaping 5 merem, dan sing terakhir niku kaping 6 melek. Maksudnya melumah yaitu menerima apa adanya pada diri seorang suami. Nggih napa mboten Bu? Ketika jenengan kok diparingi arto 50.000 kalih suamine nggih pun diterima, alhamdulillah tasih diparingi. Karena seorang istri yang baik adalah seorang istri yang bisa menerima pemberian suaminya dengan ikhlas hati. Dan suamine niku bungah Bu, mboten susah. Mangke lek suamine susah niku cepet tua, bercepet tua terus ninggal niku, ampun nggih Bu. Yang kedua, mengkurep, maksudnya yaitu kita harus bisa menjaga rahasianya suami. Jangan kok aibnya suami itu diumbar-umbar kepada orang lain, karena istri yang baik adalah istri yang bisa menjunjung tinggi harga diri seorang suami. Jangan kok malah menjatuhkan nama baik seorang suami niku mboten sae. Nomor 3 nipun mlebu, maksudnya yaitu kita harus bisa mengatur keuangan rumah tangga. Ibu-ibu niku harus bisa menjadi bendahara yang baik untuk keluarga. Nggih, yang sekawan yaitu metu, maksudnya kita harus bisa mengatur pengeluaran dalam kehidupan sehari-hari. Ampun sing dipikir niku mangan nyandang tanpa hitungan, sing pungkasane niku kakean utang. Nggih niku ampun nggih Bu nggih. Yang kelima yaitu merem, maksudnya yaitu kita tidak boleh melihat kekurangan dalam diri suami. Yang keenam yaitu melek, maksudnya niku kita harus bisa melihat kelebihan yang ada pada diri seorang suami. Nggih, terus ketika kok si suami mempunyai kelebihan, jangan jadikan kelebihan itu sebagai sifat kesombongan, tapi jadikanlah kelebihan yang ada pada diri suami itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi nikmat. Yang ketiga, peran wanita sebagai anak, maksudnya yaitu sebelum kita menjadi seorang ibu, tentunya ibu-ibu nanti dados seorang anak napa mboten Bu? Nggih, lha niku yang namanya anak yang baik yaitu anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, yang mana dia itu selalu menghormati dan selalu berbaik kepada kedua orang tua mereka dan tidak berlaku kasar kepada kedua orang tua kita dan patuh terhadap mereka. Yang terakhir, peran wanita sebagai ibu. Kita harus bangga ketika kita menjadi seorang ibu, karena ibu yang akan menjadi guru untuk anak-anaknya. Ketika kita menjadi ibu, kita yang akan menanamkan akhlakul karimah tersebut dalam diri anak-anak. Karena ibu-ibu juga harus perlu tahu sifat akhlakul karimah yang bisa diteladani anak itu tidak hanya melalui perbuatan saja, tapi mereka juga bisa meniru lewat ucapan dan bisa melihat keseharian
wanita. Wonten serius ajeng mireng napa mboten Bu? Nggih, nah niku pada suatu hari niku wonten ibu niku gadah lare wedok. Lah terus larene wedok niku dijaluki tulung ibuke, "Nduk, aku jupuke maem." Lah terus niku sing putrine niku nganu Bu, sifate niku rada awon ngeten. Lah terus kok ngongkon-ngongkon. Lah terus dipendhetke tapi niku ngageme piring niku mboten piring plastik napa piring beling tapi ngageme bathok, ngertos bathok Bu. Nggih, lah terus niku diparingke kalih ibuke. Lah suatu ketika itu jalan-jalan. Lah anaknya yang kecil itu ketika dalam perjalanan itu melihat, "Mah, turun sebentar," gitu kata si anak. Terus, "Lah mau apa?" Terus si anak itu turun dari mobil terus mengambil bathok yang ada di pinggir jalan. Nah terus si anak bilang, "Aku mau mempersiapkan makanan mama ketika mama sudah tua menggunakan bathok ini, karena mama itu memberi makan nenek menggunakan bathok." Lah niku lek jenengan sing dikados ngoten ngrentes napa mboten atine Bu? Nggih, lah niku lek kedae lek jenengan mboten pengen anake kok mboten taat kalih jenengan, berarti jenengan niku kedae taat kalih tiyang sepah. Nggih, untuk itu marilah kita menjadi seorang ibu dan seorang wanita yang mempunyai akhlak yang bagus. Jangan sampai kita kalah dengan bidadari-bidadari surga. Buatlah bidadari-bidadari surga iri dengan wanita dunia yang mempunyai akhlakul karimah yang tinggi dan juga bisa beribadah dengan setulus hati. Seperti syairnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, "Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin." Monggo Bu. Bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nahnul mutawadhi'atun fala tawadhona nahnu musholiyatun fala tusholina nahnu mutasoddiqatun fala tusoddiqna nahnu syaimatun fala tasunna. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-khata' minni wa afu minkum aswab minallah wallahu musta'an ila thoriqil hasan. Summassalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.